baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik, sekarang saatnya kita masuk dalam program Radio Sahabat Isoman, berbagi cerita optimis dari sahabat yang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, dan pendonor plasma konvalesen. Di mana Radio Sahabat Isoman ini hadir mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, jam setengah 9 dan jam setengah 5 sore. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan satu di antara penyintas COVID-19. Ada Mas Zainul Fajar. Assalamualaikum Mas Zainul Fajar. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah sudah Iya. membaik. Sudah membaik ya. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang katanya. Saya Panji. Siap. Kalau Panji. Mas Zainul Fajar ini boleh tahu profesinya apa ini sehari-hari? Saya kebetulan profesinya saya berprofesi sebagai salah satu jurnalis di media online sih Pak. Jurnalis di media online ya. Baik, dan Mas Zainul juga kami dapatkan informasi penyintas COVID-19 begitu ya Mas Zainul ya. Siap. Mas Zainul, kalau kita bicara soal COVID-19 itu ya, dan memang sekarang ini kan masih di tengah pandemi, dan saya tahu juga karena saya juga kadang-kadang turun ke lapangan gitu ya, karena memang seorang jurnalis itu kan kalau memburu narasumber itu kan antar rekan itu kan jaraknya jadi rapat. Kadang-kadang kerumunan itu tidak bisa kita hindari karena kita juga harus mencari berita. Boleh diceritakan awal mulanya ketika Anda istilahnya itu kata pakar atau kata tenaga kesehatan Anda terpapar COVID, seperti apa ini Mas Zainul? Awalnya saya itu 5 hari terakhir sebelum saya drop, saya memang kontak banget dengan teman-teman yang ada di rumah sakit tentunya. Apalagi saya kan tempat kerja saya mengambil area di Surabaya. Nah, kebetulan 5 hari sebelum saya drop itu saya fokus pada pemberitaan soal rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, dan rumah sakit umum daerah yang ada di Surabaya. Nah, mungkin saya juga tidak tahu pastinya. Jadi ketika 5 hari sebelum saya drop itu, memang kalau memang di track, ya saya mau kita sebagai jurnalis, mungkin Pak Wanji juga tahu juga, resiko jadi jurnalis ya memang kita harus dapat 1 berita eksklusif juga, 2 ya memang kan bukan pemberitaan hoax gitu loh Pak. Jadi memang saya benar-benar memberanikan diri, contohnya ketika di salah satu IGD rumah sakit, boleh disebutkan Pak Panji nih? Boleh. Saya kebetulan masuk di salah satu IGD rumah sakit Dr. Sutomo, kalau tidak salah kemarin itu, ya saya lihat liputan di situ gitu, saya lihat memang kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Terus terakhir saya running ke rumah sakit darurat. Nah, di Indrapura. Nah, di Indrapura sama di lapangan tembak di daerah Gedung Cowek, Pak. Oh ya, Gedung Cowek itu ya. Nah, setelah pulang dari situ mungkin saya juga kebetulan saya capek, imun saya juga lagi turun. Nah, pulang dari situ kok badan agak meriang, terus demam juga. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sehari. Ternyata setelah istirahat sehari, saya tidak menemukan istilahnya masih belum enak gitu loh. Terus saya telepon kantor, saya izin sama kantor, memang disuruh untuk tes swab. Nah, ketahuannya setelah saya tes swab dan saya dinyatakan positif. Iya. Jadi saya kurang lebih 14 hari lebih saya di rumah. 2 minggu. Berarti itu awal terpapar bulan tanggal berapa? Kalau dari hasil swab yang Anda harus disuruh oleh pihak kantor,
perusahaan untuk swab itu tanggal berapa? Bulan kemarin atau Bul sekarang berapa tanggal 26? 26 Juli? Enggak, bukan. Saya barusan Oh, barusan. barusan negatif, swab negatif itu hari Minggu kemarin kalau tidak salah. Jadi saya ini benar-benar selesai melewati fase-fase itu, Pak Panji. Jadi sudah ini hari ke berapa ya? Saya mulai liputan lagi. Barusan kok. Bulan Barusan. ini saya dinyatakan positif itu awal bulan kemarin. Bulan Juni. Ini ya. Sorry, awal bulan ini, Juli. Oh, bulan Bapak. Juli, sekitar Ya. tanggal-tanggal satuan begitu ya. Siap, benar Pak. Baik, ini ada yang tanya ini, kalau Mas Zainul di media online mana sih? Saya di nusadaily.com. Nusadaily.com. Baik. Kalau di Sidoarjo saya beberapa kali ketemu Mas Ipung ini dari Nusa Daily kalau nggak salah. Benar ya? Siap. Ya benar. Baik, dan kalau bicara soal terpapar COVID-19 ini waktu itu gejala yang Anda rasakan adalah ini ya, apa itu meriang, nggak enak badan. Terus yang kalau indera penciuman tidak terasa, terus gejala-gejala yang lain Anda rasakan nggak waktu itu Mas Zainul? Saya sempat merasakan sih Pak Panji ya. Jadi mulai dari awalnya demam, batuk, terus pilek, terus pusing, terus indera penciuman sama rasa itu memang benar-benar hilang sih Pak. Iya. Terus kira-kira pada waktu di swab itu ada dari pihak dokter atau pihak petugas kesehatan bilang nggak ini termasuk varian apa begitu atau memang hanya disampaikan kena COVID gitu aja? Kalau dari pihak nakes cuman menyampaikan tidak menyampaikan detail itu varian baru atau varian apa, cuman memang saat itu saya dinyatakan positif dan memang harus isolasi itu, tidak menyampaikan bagaimana varian apa gitu, tidak. Iya. Dari beberapa pengalaman yang mungkin juga dialami oleh Mas Zainul Fajar ya, kalau rekan-rekan wartawan yang ini kan sudah mulai care terhadap kesehatan, mereka juga pakai masker double, ada juga yang sudah divaksin malah sampai 2 kali begitu. Kalau Mas Zainul sudah divaksin 2 kali ya waktu itu? Belum ya? Saya Sudah sudah divaksin? vaksin 2 kali. Sebelum terkena itu memang sudah vaksin Sudah. ya? Sebelum terkena sudah vaksin. Sudah Saya vaksin ya? itu bulan Maret, pada waktu yang di Sidoarjo vaksin untuk gelombang pertama. Iya. Berarti memang boleh dibilang ini ya, kalau memang mengatakan vaksin itu sesudah kita divaksin, memang kita nggak boleh abai, tetap patuh terhadap protokol kesehatan karena vaksin itu kan nggak 100% mencegah kita terkena COVID, tapi merupakan satu di antara ikhtiar kita supaya tidak gampang terkena COVID begitu ya Mas Zainul Fajar ya. Siap, benar lagi. Baik, sesudah Anda istilahnya infokan positif COVID-19, opsinya apa waktu itu? Anda pilih isoman, memang OTG atau memang kondisinya drop ketika COVID itu? Saya kondisinya drop sih Pak Panji pada saat itu. Di rumah sakit atau di rumah? Enggak, di rumah. Saya memutuskan untuk di rumah. Saya 3 hari full benar-benar istilahnya saya cuma di kamar, makan, minum obat dan lain sebagainya. Setelah 3 hari sudah merasa enakan, tapi tetap saya nggak pernah keluar dari rumah selama 14 hari itu. Benar-benar mulai dari tempat makan, alat mandi dan lain-lain sebenarnya sudah saya bedakan sama orang tua juga. Kebetulan kan saya juga masih tinggal dengan orang tua gitu. Jadi itu sih. Kenapa saya milih isolasi mandiri di rumah, karena memang saya pikir jujur saja ya Pak Panji, saya juga parno kalau memang melihat kondisi saat ini di rumah sakit itu memang benar-benar parno banget, paranoid saya. Jadi saya memilih isolasi mandiri di rumah dan kebetulan pada saat itu begitu saya dinyatakan positif, saya langsung menghubungi ketua relawan yang ada di rumah sakit lapangan Indrapura. Saya minta saran dan sebagainya, dan alhamdulillah dari teman-teman relawan rumah sakit Indrapura itu
responsif juga kok Pak Panji. Jadi saya beberapa kali saya dikasih tips untuk manajemen batuk satu. Yang kedua eh, jika masih batuk, saya dikasih tips untuk cara tidur yang seperti apa. Terus seperti itu. Terus eh, beberapa kali saya dikasih tips mengenai eh, cara-cara terapi alami mungkin yang biasanya yang dapat apa ya cepat memulihkan imun gitu loh Pak. Jadi ada beberapa obat memang yang disarankan dari teman-teman relawan di Rumah Sakit Indrapura gitu Pak Panji. Iya. Baik. Anda tinggal di mana sih Mas Zainul? Saya tinggal di Desa Jumputerjo, Kecamatan Sukodono Pak Panji. Sukodono ya. Tapi waktu Mm-mm. itu ya mohon maaf kalau kalau saya tanyakan begitu ya. Mungkin ada Mm-mm. beberapa orang yang masih fobia atau paranoid terlalu berlebihan begitu ya. Bagaimana waktu itu Mm-mm. respon tetangga? Apakah mereka menganggap ini memang istilahnya itu ya memang sudah musibah dan perlu dibantu atau mungkin tetangga akhirnya mengucilkan atau bagaimana Mas Zainul? Alhamdulillah sih Pak. Jadi begitu saya dinyatakan positif, memang tetangga kanan kiri memang sebelumnya. Jadi sebelum saya ini beberapa tetangga sudah kena. Jadi memang di RT saya itu tipikalnya tidak satu, memang ditekankan sama keluarga dan masyarakat di sekitar sini memang tidak boleh panik. Pertama itu. Jadi tidak panik. Yang kedua, alhamdulillah memang tidak ada pengkucilan di sini. Jadi memang benar-benar jika ada yang tetangga atau mungkin tetangga dekat rumah positif gitu ya, memang dari RT sendiri itu sudah memberi arahan gitu loh. Jadi tetangga yang paling dekat memang diinformasikan kalau memang ada perlu apa-apa atau mungkin mungkin namanya juga keluarga kita butuh yang namanya eh, makan gitu mungkin seperti sayur dan lain sebagainya kita bisa minta tolong ke tetangga sebelah jadi nanti Hmm. dicantolkan di pagar atau di pintu rumah gitu Pak Panji kalau di tempat saya. Iya, iya, ini luar biasa ini saya apresiasi terhadap warga di Jumputerjo Sukodono karena ya ada daerah yang menganggap orang yang kena COVID itu kayak semacam aib gitu ya. Tapi alhamdulillah ini semakin ke sini masyarakat juga sudah semakin paham, literasinya juga semakin tinggi sehingga ketika ada tetangga yang kena COVID justru bukan malah dikucilkan tapi kita bantu meskipun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau dari aktivitas selama isolasi mandiri di rumah ya, sehingga Anda akhirnya bisa, alhamdulillah sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Itu hal-hal apa sih yang mungkin ini juga bisa dijadikan tips terhadap sahabat pendengar pemirsa semuanya, Mas Zainul? Apa yang perlu dilakukan supaya kita cepat pulih gitu ya, Kak, apabila kita terpapar COVID itu? Kalau dari saya sih Pak Panji, artinya memang satu saya tekankan, saya bersama keluarga, saya tekankan bahwa satu jangan panik, yang kedua mindset kita ditata, artinya pola pikir kita tetap harus positif, karena memang oke kita positif COVID untuk saat ini, kita lalui bareng-bareng, kita pasti sembuh, dan kita pasti bisa aktivitas seperti biasa, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tips saya karena mungkin saya senang nulis gitu ya. Jadi saya lebih menyibukkan diri di kamar itu beberapa kali baca buku. Kalau enggak gitu, saya beberapa kali nulis kegiatan selama isolasi mandiri gitu, Pak Panji, untuk kegiatan saya. Jadi yang keempat tetap komunikasi dengan pihak-pihak. Mungkin beberapa teman saya juga menginformasikan mungkin bisa informasi ke pihak desa atau ke kecamatan, ke puskesmas kecamatan misal. Jadi sharing apa yang perlu disiapkan selama isoman gitu. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Tapi kalau saya lebih lebih ini sih Pak. Kalau di dalam rumah saya usahakan saya cari benar-benar saya cari kegiatan yang positif apa gitu.
oke, saya akan baca buku, saya akan beberapa kali lihat eh, lihat informasi-informasi di Google mungkin yang bisa di Halodoc juga. Terus saya tanya-tanya informasi terkait COVID di teman-teman penyintas juga. Jadi saya maksimalkan pada saat isoman itu untuk banyak banget nyari informasi terkait ini sih Pak, terkait penanganan selama isolasi mandiri. Iya, sambil olahraga juga gitu ya. Siap kalau pagi. Tapi kalau saya lihat Anda itu semakin gemuk kelihatannya. Pipinya semakin cabi. Iya, ini efek Itu kalau di rumah ini Pak Panji. ya banyak makan gitu ya. Iya, Tapi luar biasa. Tapi perhatian dari pihak dinas kesehatan setempat misalnya puskesmas itu ada kiriman obat isoman nggak? Karena infonya kan ya, obat gratis gitu, dapat obat gratis ya? Atau belum? informasinya memang dapat obat gratis dari puskesmas tempat. Namun saya memilih jalur mandiri Pak Panji. Jadi Hmm. bukan maksud saya untuk tidak percaya dengan puskesmas, tapi saya berusaha menanamkan pada mindset diri saya sendiri. Memang saya tidak panik, cukup saya istirahat total. Saya mungkin jadi pas pada waktu saya isolasi itu, eh, misal saya memang minum obat. Satu, obat penurun panas. Yang kedua, obat ketika panas sudah reda, demam sudah reda, obat itu sudah nggak saya minum lagi. Yang kedua, pileknya kan masih pada saat itu saya minum obat pilek. Jadi memang eh, saya pikir karena memang saya juga sudah konsultasi dengan teman-teman relawan, teman-teman dokter di rumah sakit lapangan juga memang seperti itu. Jadi meminimalisir adanya kalau memang kalau kita panik Pak Panji, beberapa orang kan kalau memang panik beberapa obat itu langsung diminum semuanya. Nah, berarti itu saya menghindari itu betul sih. Iya, iya. Jadi istilahnya yang paling mendasar itu mindset pikiran kita harus happy, jangan Benar, panik benar, dan anggap ini adalah sebuah apa ya istilahnya kayak orang sakit biasa gitu ya. Yang perlu kita ikhtiar untuk kita berusaha mengobati diri sendiri dan membuat tubuh kita untuk kembali cepat pulih gitu Mas Zainul ya. benar, benar Pak Panji, benar sekali. Baik. Kalau dengan kondisi sekarang aktivitasnya sudah mulai normal kembali ya Mas Zainul ya. Alhamdulillah sudah mulai normal kembali, sudah mulai liputan kembali, cuman ya mungkin lebih ekstra lagi. Enggak, bukan berarti saya paranoid, cuman saya lebih waspada lagi. Jadi untuk liputan yang di rumah sakit itu mungkin saya kalau mau meliput lagi saya pikir 2 sampai 3 kali, Pak Rumah Rudi. rumah sakit, shelter dan tempat-tempat yang istilahnya itu yang rentan terhadap COVID gitu ya. Bener Pak Rudi. Atau mungkin Karena titip-titip karena mic sama titip-titip recorder sama ke teman yang lain mungkin. bener-bener karena sebelum saya positif COVID ini memang saya benar-benar istilahnya kalau sama kerjaan sama liputan itu benar-benar kalau boleh dikatakan saya maniak Pak Pandi. Jadi saya tidak peduli, artinya saya yang penting saya dapat liputan eksklusif, pembaca masyarakat tahu apa yang kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu, termasuk di rumah sakit yang lagi heboh di IGD, misal di IGD Kerenjangan atau di rumah sakit yang overload gitu. Memang saya benar-benar pengen mengeksplor ini berita eksklusif. Cuman balik lagi ketika saya sudah pernah melewati fase-fase seperti ini, saya jadi teringat satu satu jangan dari salah satu jurnalis senior juga. Beliau bilang begini Pak Panji, Mas Zainul, memang kita itu boleh maniak akan pekerjaan. Kalian jenengan boleh liputan di mana aja, tapi satu, tidak ada berita yang seharga nyawa. Itu sih Pak yang saya benar-benar saya inget-inget kembali kalau kalau memang saya menggebu pengen itu. Iya, tapi istilahnya tetap harus care terhadap diri gitu ya.
Benar, benar Nah, Pak Panji. karena keselamatan itu juga hal yang utama yang perlu kita pikirkan. Baik, kalau Anda penyintas dan mungkin Anda boleh jawab, boleh enggak, terserah. Kira-kira ada keinginan enggak untuk jadi donor darah plasma konvalesen? Banget, banget, banget. Saya mungkin saya koordinasi dulu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan juga, saya harusnya kemana gitu. Saya tetap cari informasi lagi Pak Panji. Jadi memang ya apalagi yang kita bisa bagikan selama pandemi ini. Jika memang menurut 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 saya sendiri bermanfaat ya, why not gitu loh Pak Panji. Ya, dan insya Allah ini juga bisa menjadi ladang pahala kita begitu ya. Amin, amin, amin Pak Panji. Karena kalau istilahnya ini guyonannya teman-teman sih, kalau kalau di sana itu kan nggak ditanya senior atau enggaknya kamu kerja di media mana, tapi amalan ibadah dan pahalanya gitu ya. Amalan Bener Pak Panji. amalan kebajikan. Wah, ini rasanya kayak saya jadi ustaz nih ceritanya. Baik, Mas Zainul, terima kasih luar biasa. Hal terakhir yang ingin Anda sampaikan, pesan untuk kita semuanya, apa ini dari sampean yang pernah dan alhamdulillah sudah sembuh dari COVID-19. Monggo Mas Zainul. Untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, yang utama tetap jaga, jangan panik, kita berpikir positif, kita jalani masa pandemi ini dengan ayo bersama-sama kita lewati, tetap pasti ada jalan gitu. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kita boleh takut tapi tetap waspada, seperti itu. Kalian boleh, saya jadi ini titipannya teman-teman lapangan Pak Panji. Jadi teman-teman itu ngomong seperti ini, kalian boleh tidak percaya karena adanya COVID, tapi ketika kalian melihat bagaimana saudara-saudara kalian di rumah sakit terbaring menggunakan oksigen dan lain, mungkin hati kecil sekalian itu sedikit agak tergerak untuk minimal kalian juga jadwal kesehatan diri sendiri gitu loh Pak Panji. Betul. Dan saya pribadi juga yakin kita dapat melewati fase-fase ini bersama. Kalau memang ada yang perlu kita share, ada yang perlu kita bagi selama pandemi, ya why not? Kenapa enggak gitu Pak. Betul. Seperti satu di antaranya Mas Zainul Fajar ini yang bercerita bahwasanya COVID memang sudah pernah terpapar COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh. Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita bisa ambil sisi positifnya, sisi hikmahnya. Satu di antara tadi yang menjadi inspirasi kita adalah jangan panik. Mindset kita harus tetap optimis dan positif. Itu ya Mas Zainul ya. Benar Pak Panji. Luar biasa. Mas Zainul, terima kasih untuk waktunya. Siap. Salam Siap. juga untuk keluarga dan Anda sendiri Siap. untuk selalu sehat ya. Semoga senantiasa sehat selalu. Karena profesi apapun kalau kita kerjakan dalam kondisi tubuh yang sehat, insya Allah outputnya juga baik dan bagus ini. Siap. Jih, Bapak matur Panji. nuwun Mas Zainul. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Panji. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah bersama dengan Mas Zainul Fajar, satu di antara jurnalis yang kalau nggak salah saya pernah ketemu dengan beliau ya ketika meliput. Ini satu di antara penyintas COVID-19, di mana Radio Sahabat Isoman ini adalah program untuk berbagi cerita optimis dari sahabat yang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas dan pendonor plasma konvalesen yang hadir setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8:30 dan 4:30 sore. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.